Kini nampak Zoe yang terlihat cukup kelelahan karena melakukan ritual pada batu tersebut. Dia berkata jika kamu ingin meleburkan darah ini, harus terlebih dahulu menyiramnya dengan darah seorang praktisi. Sampai spiritnya yang sama dengan darah peri untuk merasakan hatinya. Lalu kini diperlihatkan Zoe yang tubuhnya kini mulai bergetaran. Dia berkata bahwa tampaknya aku telah kehilangan darah berlebihan. Pandanganku sudah mulai kabur. Bisakah aku menggunakan darah peri ini untuk Bloody Baby? Aku hanya punya kesempatan ini. Jika aku menyerah sekarang, tidak ada kesempatan lain. Setelah kamu mulai, kamu hanya dapat melanjutkannya. Lalu kini Zoe memuntahkan cairan berwarna merah dari mulutnya. Dia berkata ini tidak bagus. Jika aku terus melanjutkannya, aku khawatir ini akan membahayakan hidupku. Apakah aku harus menyerah? Jika nyawaku hilang, apa artinya darah peri ini? Lalu kini kesadaran Zoe mulai menghilang. Dan kini dia melihat ingatan masa lalunya. Dalam penglihatannya dia melihat dirinya yang saat itu tengah dikepung oleh 7 kaisar. Zoe mulai melihat kilas balik kejadian di masa lalunya sampai dia dikhianati oleh murid kesayangannya sendiri. Zoe berkata, kalian semua ingin aku mati, tapi sekarang aku belum mati. Persetan dengan pembelaan apanya yang suci. Siapa aku? Aku adalah kaisar sihir, kaisar iblis. Sembari memancarkan auranya, kini dia berteriak, apa yang hilang dariku? Aku harus mendapatkannya kembali sendiri. Aku terima kerusakan ini. Sembari memancarkan aura dalam darahnya ke arah batu itu, kemudian tiba-tiba bersinar dan mengeluarkan auranya. Zoe yang mengetahui itu akhirnya cukup lega, dia berhasil membuatnya. Lalu dia mengucapkan mantranya. Iblis bergawi dawa. Seketika itu batu itu pun pecah dan pancaran aura itu masuk ke dalam diri Zoe. Kini tubuh Zoe diselimuti oleh aura dari batu peri itu. Dan dia kemudian berkata, aku berhasil. Dan ini adalah kehidupan dari Bloody Baby. Tidak terduga, sangat mudah untuk menanamkan Bloody Baby. Karena aku sekarang memiliki Bloody Baby. Seni bela diri yang akan kupakai dan dikembangkan selanjutnya akan diputuskan. Ini diperlihatkan pada pagi hari Zoe keluar dari kamarnya. Lopang yang masih terlihat mengantuk berkata kepada Zoe, bagaimana? Apakah kamu bisa keluar sekarang? Chaifu telah datang mengingatkan kita. Zoe yang nampak terkejut itu berkata kepada Lopang, apa kamu di depan pintu selama 10 hari? Lopang berkata, ya, karena aku tidak ingin ada seseorang pun yang mengganggumu. Zoe berkata, terima kasih Lopang, kamu sudah bekerja keras. Lopang kini berdiri dan berkata, apa ada kesulitan saudaraku? Ayo cepat, kita tidak bisa membiarkan Nona dan Tuan Muda menunggu terlalu lama. Zoe bertanya, kenapa dia tidak menanyakan apa yang sedang dia lakukan di dalam selama 10 hari. Lopang berkata, itu adalah urusanmu sendiri. Apa yang ingin disampaikan kepadaku pasti akan secara alami dikatakan. Ayo cepat pergi, Nona dan Tuan Muda telah menunggu kita. Sembari tersenyum, Zoe berkata, kepercayaan tanpa syarat seperti itu belum pernah ku alami di dalam kehidupanku sebelumnya di kerajaan sihir. Kini mereka berdua telah sampai di kediaman mewah Chaifu. Mereka nampak cukup kagum dengan kemewahan dari rumah Chaifu. Namun mereka tiba-tiba dihadang oleh seorang penjaga. Penjaga itu berkata kepada mereka, siapa kalian? Berani sekali kalian masuk ke kediaman Chaifu. Lopang kemudian memberi hormat sembari berkata, saya adalah Pang Tongling, penjaga dari keluarga Luo, dan ini adalah pembantu rumah tangga keluarga Luo, Su Fan. Nona muda berkata, kami adalah tamu Anda. Su yang mendengar itu dengan raut muka kesal dia bergumam, kapan aku menjadi pembantu rumah tangga keluarga Luo? Lopang berbisik kepada Zhao bahwa 8 hari yang lalu Cai Jialai mengatakan bahwa kamu adalah pembantu rumah tangga keluarga Luo. Sepertinya Nona memperkenalkanmu kepadanya. Selamat untukmu saudara Zoe. Dengan raut muka kesalnya Zoe bergumam, kaisar sihir seperti diriku, bagaimana bisa menjadi pembantu rumah tangga keluarga kecil? Namun penjaga Chaifu itu tidak terlihat marah. Pada para penjaga itu kemudian berkata, aku pikir kalian dari mana, ternyata ini adalah orang ketiga dari keluarga Luo. Teman penjaga itu berkata, hei, ada penipu lagi yang datang dan berbohong. Tenang saja, masuk. Lopang yang cukup jengkel dengan perkataan para penjaga itu berteriak, hei, apa yang kalian katakan? Namun kini Zoe menarik Lopang untuk masuk ke dalam kediaman Chaifu. Zoe berkata, sikap bawahannya adalah sikap tuannya.
Mereka memperlakukan kita seperti ini, dan dapat diperkirakan Nona juga akan sama. Mungkin keluarga Chaifu ini bukan tempat yang patut dipercayai. Kini mereka tiba di sebuah tempat seperti rumah atau mirip seperti gubuk reot di sana. Laupang berkata, ini benar-benar masalah. Bagaimana keluarga Chai memperlakukan Nona dan tuan muda seperti ini? Ini sangat kejam. Bahkan mereka tidak memberi keramahan sedikit pun. Su dengan ekspresi jengkel berkata, bahkan mereka memperlakukan Nona dan tuan muda bukan sebagai manusia. Ayo masuk dan lihatlah. Ketika Laupang membuka gubuk itu, nampak Pang Yu yang sendirian itu langsung menghampiri Laupang. Su yang melihat itu bertanya kepada Pang Yu, bagaimana dengan kakakmu? Pang Yu berkata, kakakku pergi mencari saudari dan tunangannya. Pemimpin keluarga Chai memintanya untuk kembali dan membatalkan kontrak pernikahannya. Su berkata sikap ini dan apa yang dia minta seperti menerima penghinaan sendiri. Su kemudian menarik Pang Yu untuk segera pergi dan membawanya untuk melihat kakaknya. Su bergumam, keluarga Chai berani sekali mereka. Kini Shin memperlihatkan sebuah taman dengan kolam yang terlihat sangat luas. Diperlihatkan Nona Luo yang melihat dua sejoli tengah berlarian dengan mesra. Nampak seorang pria bernama Xiao Tingji berkata kepada Nona Luo, apa kamu ingat apa yang aku katakan dengan jelas? Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Di mataku hanya ada adik Yu Fei. Seorang wanita di sampingnya yang bernama Yu Fei itu berkata, ketika kamu tahu waktu cepat berlalu dan saudara Xiao Ting sudah lama tidak menyukaimu. Orang yang disukainya sekarang adalah aku. Nona Luo seketika berteriak, Xiao Ting Ji, aku tidak mengharapkan kamu untuk membatalkan kontrak pernikahan ini. Semoga kamu bisa membujuk paman. Lihatlah kenangan kedua keluarga kita yang indah di masa lalu. Bantulah keluarga Luo. Seketika itu Xiao Ting memalingkan mukanya dan pergi meninggalkan Nona Luo sembari berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Nona Luo kembali berkata, kamu lihat bahwa kita sudah tumbuh bersama. Bantu keluarga Luo, aku Yun Xiang memohon padamu. Namun tiba-tiba Yu Fei menampar wajah Nona Luo dan berkata, hai kau wanita jalang, kau harus menjauh darinya. Chai Xiao Ting adalah milikku. Tidak berhenti di situ, wanita itu berkata kepada Xiao Ting untuk menjauhi wanita ini ke depannya. Jika dia melihatnya melakukan sesuatu dengan wanita itu, dirinya tidak akan membiarkan Xiao Ting pergi. Xiao Ting yang ketakutan itu berkata, Yu Fei, kamu tenang saja, hanya ada kamu di hatiku. Wanita lain hanyalah kotoran di mataku. Yu Fei berkata, benarkah? Kalau begitu baiklah. Lalu terduduk itu berpikir, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus kulakukan dengan keluarga Luo? Aku mohon siapapun tolong aku. Lalu seketika itu Zuo berlari ke arah kedua sejoli itu dan menamparnya. Zuo dengan raut muka yang sangat kesal berkata, pasangan jalang berani sekali macam-macam dengan nonaku. Xiao Ting berasumsi siapa anak ini. Anak ini jelas lebih muda dariku. Namun kecepatannya sangat luar biasa. Kami berdua adalah orang-orang jenius. Bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi. Dia bahkan memberi kami 2 tamparan langsung. Kapan dia memasuki tingkat seperti ini? Zoe yang menatap ke arah Nona Luo itu berpikir dalam suasana hati iblisku. Aku sudah melihat semua penderitaan di dunia ini. Bagaimana aku bisa sakit hati karena seorang gadis kecil yang ditindas? Tetapi melihatnya seperti ini tidak ada alasan untuk merasakan sakit hati di hatiku. Itu hanya bisa dikaitkan dengan bocah mantan pemilik tubuh ini. Sirhati sialan. Nampaknya aku akan menghabiskan waktu yang lama untuk berurusan dengan keluarga Luo ini. Sembari mengusap air mata Nona Luo ini, Zuo menggandeng Nona Luo dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Tak disangka Yu Fei berteriak kepada Zuo untuk berhenti. Dia berkata, kau sudah memukul orang dan ingin pergi? Itu bukanlah hal yang murah. Luo Yun Sang, kau pikir bisa pergi begitu saja? Nona Luo menatap ke arah Yu Fei dan berkata, kau apa yang kau inginkan? Yu Fei dengan raut wajah kesalnya berkata, itu sangat mudah. Kau harus berlutut. Beri kami 3 kepala dan kau bisa pergi. Terutama dia sambil menunjuk ke arah Zuo. Nona Luo berkata, kau meminta terlalu banyak. Xiao Ting kini berkata, Luo Yun Sang, jangan membuat wajahmu malu.
Jika kau tak berlutut hari ini, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Chai hidup-hidup. Kau dapat membayangkan dengan jelas bahwa kau tidak sendirian. Jangan buat adikmu kehilangan nyawanya. Lopang yang nampak kesal dengan perkataan mereka kini berteriak kepada mereka bahwa tindakan itu sudah terlalu jauh. Dengan nada terbata-bata, Nona Luo berkata semuanya berlutut. Zuo yang sudah tidak tahan dengan penindasan itu berkata keparat dengan cepat melesat ke arah mereka dan menghantamkan kedua kepala mereka ke tanah. Yufei yang masih bisa mengucap itu berkata, bahkan jika kalian semua memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Lalu dengan sekejap Zuo menendang kedua orang itu hingga terhempas. Zuo berkata, ingin membuat diriku berlutut? Kau berpikir terlalu banyak. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang berkata, siapa yang berani berbuat masalah di keluarga Chaiku ini? Xiaoting berkata, ayah, akhirnya kamu datang. Sembari menatap dengan tajam, Zuo berasumsi pemilik keluarga Chai. Xiaoting menunjuk ke arah Xiao sambil berkata, ayah, orang inilah yang membuat masalah di kediaman keluarga Chai ini. Zuo menatap ayah dari Xiaoting bernama Chai. Dia berkata lapisan 8 volt skeletal. Chai yang cukup terkejut itu berasumsi bagaimana dia bisa tahu dalam sekilas beberapa dalam tingkat kultivasiku. Chai berkata, bocah, ternyata kau memiliki mata yang bagus. Siapa kau? Zuo berkata dirinya adalah seorang pembantu keluarga Luo, Zuo Fan. Chai berasumsi aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Luo merekrut pembantu baru, tetapi aku tidak berharap dia begitu muda dan dia mempunyai bau yang misterius. Itu normal jika aku tidak akan memprovokasi sesuatu yang tidak diketahui. Sayangnya ada kekuatan yang bahkan tidak bisa membuatku tersinggung lagi. Yufei yang terlihat sudah babak belur itu berkata, Paman Chai, Anda harus membuat keputusan untuk menghukum mereka. Sambil mengelus kepala Yufei, dia berkata, tenang saja, Paman Chai ada di sini. Chai berkata kepada Yunxiang, aku sudah sangat baik hati menerima kakak perempuan dan adikmu. Jika kamu tidak membayar kembali, kamu hanya akan membuat masalah bagiku. Zuo berkata, tampaknya pemimpin keluarga Chai semakin tua, bahkan sampai membeli gadis kecil. Sembari berdiri di hadapan Nona Luo, Zuo berkata, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, katakanlah padaku. Juga jangan terlihat baik kepada keluarga Luo, kita bisa berdiskusi dan berbicara. Tapi kau jangan lupa soal masalah kontrak pernikahan. Chai berkata, baiklah. Karena kalian tidak membuat masalah, orang tua ini tidak akan berbelas kasihan. Untuk hari ini, orang tua ini akan menjelaskan kepada Yufei. Masing-masing dari kalian akan berada di tanganku. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari kalian, tapi akan memberi kalian dua pilihan, yaitu hidup atau mati. Kalian harus merasakan kekuatanku. Lopang berkata, Anda mempunyai kekuatan pada lapisan 8 yang lebih kuat daripada lapisan Master 9. Bukankah itu jelas membunuh kami? Paman Chow, aku mohon, Yunhai masih anak-anak, dia tidak bersalah. Namun kini Zuo dengan senyum liciknya berkata, bagus. Sembari dia melesat dan berkata, maka aku akan mulai lebih dulu. Ini nampak sebuah tapak tangan Zuo akan menghantam ke arah Chai. Chai yang menyadari itu tentu tidak tinggal diam. Dia melancarkan serangannya sembari berkata, berani sekali dia menyerangku lebih dulu. Dan boom, ledakan dari kedua benturan serangan itu mengempaskan mereka masing-masing. Chai berkata, sulit bagiku untuk mengumpulkan chi-ku lebih dulu. Tetapi jika kau selamat, orang lain mungkin tidak seberuntung dirimu. Zuo yang mendengar itu tertawa sembari berkata, aku tidak pernah percaya pada keberuntungan. Aku hanya percaya pada kekuatan dan juga lihat anakmu. Chai yang menatap ke arah Xiaoting yang kini memutahkan cairan merah itu dengan wajah panik. Dia berkata, Zuo Fan, apa yang telah kau lakukan? Zuo berkata, aku hanya ingin memberitahu pemimpin keluarga Chai, aku selalu bisa mengambil kehidupan anakmu kapan saja. Jadi harap berhati-hati. Xiaoting kini nampak kembali memutahkan cairan merah dari mulutnya. Melihat anaknya yang sekarat itu, kini Xiao berkata kepada Zuo untuk berhenti dan dia percaya padanya. Zuo bersama dengan rekannya kini pergi meninggalkan kediaman Chai. Yufei bertanya kepada Paman Chai, apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi? Chai menjawab, di masa lalu orang tua ini selalu malas untuk menerima hari ini, tetapi ini juga membiarkan harimau kembali ke gunung. Dengan kata lain, jika Zuo Fan tidak diberantas sesegera mungkin, dia di masa depan dia akan mengancam keluargaku. Aku berharap membuat rencana sedini mungkin. Yufei berkata, jika Paman Chai takut untuk menyentuhnya, para tetua keluarga kami tidak takut padanya. Dengan raut wajah yang kesal, Yufei berasumsi dia berani sekali memukul wajah cantikku. Aku, Yufei, akan membuatmu merasakan akibatnya karena sudah menyinggung salah satu anggota dari 7 keluarga kekaisaran. Tiba di depan penginapan, Zuo bertanya kepada Nona Luo apakah dirinya mengetahui tentang 7 keluarga kekaisaran. Luo berkata, kamu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Lopang dengan Pang Yu juga nampak penasaran dengan maksud dari 7 keluarga kekaisaran.
Nona Luo kemudian menjelaskan di masa lalu kami berada di Guangzhou, Ningxiang, dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi sekarang kita hidup di pengasingan. Jika kita benar-benar bertemu dengan orang dari 7 keluarga kekaisaran, kita harus secepatnya menghindarinya. Bahkan jika itu salah satu dari anjing mereka. Taowang yang melihat ekspresi panik Nona Luo itu berasumsi Nona Luo selalu tenang, bahkan jika dia turun dan menghadapi keluarga Chai yang pertama di kota Feng dan terbesar di Linsheng. Aku tidak bisa menduga bahwa Nona sekarang langsung tertekan seperti ini. Nona Luo lanjut berkata, apakah kita keluarga Luo atau keluarga Chai, tidak ada yang peduli seberapa kuat kita hanyalah keluarga sekuler. Pada awal terbentuk kekaisaran Tianyu, 7 menteri berjasa menerima persetujuan khusus dari keluarga kekaisaran dan mereka mampu bersaing dengan keluarga kekaisaran. Bahkan mereka memiliki wilayah dan pengaruh sendiri di atas semua keluarga. Melawan mereka berarti melawan seluruh kekaisaran. Itulah 7 keluarga kekaisaran. Laopeng bertanya, apa ada yang bisa menandingi keluarga kekaisaran di daratan ini? Nona Luo menjawab, 7 keluarga kekaisaran adalah zona terlarang yang tak tersentuh bagi keluarga besar. Setiap keluarga yang berkuasa mengetahui ini. Apakah ada keluarga Sun di sini? Nona Luo yang mendengar itu terkejut. Kenapa Zhou menanyakan hal itu? Laopeng menimpali, oh iya, saudara Zhou, jika wanita tadi adalah salah satu dari 7 kekaisaran, pasti Nona akan menghentikanmu untuk memukulinya pada waktu itu. Keluarga Sun adalah keluarga yang terkait dengan 7 keluarga kekaisaran. Nona Luo bertanya, bagaimana kamu tahu? Zhou kini menjelaskan, tadi aku mendengar wanita itu berteriak. Jadi mari kita rasakan kekuatan dari 7 keluarga kekaisaran. Laopeng yang nampak panik itu berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Kita tanpa sadar telah menyinggung 7 keluarga kekaisaran. Nona Luo lalu menggandeng tangan Zhou, lalu dia berkata bahwa kita harus pergi untuk meminta maaf kepada Nona Sun. Zhou melepaskan tangan Nona Luo sembari berkata, itu tidak berguna jika kita pergi, hanya kematian yang menunggu kita. Lalu mereka semua dikejutkan dengan perkataan Pang Yu. Dia berkata, kakak Zhou, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan tatapan yang berbinar-binar, Zhou yang melihat ke kanan itu berkata, kakak Zhou, bukankah kamu selalu memanggilku beranjing? Yunai berkata, itu adalah panggilan kehormatan kakak Zhou yang telah menyelamatkanku dan kakakku. Dengan senyuman jahatnya, Yunai berkata, kamu sekarang adalah seperti saudaraku, bahkan aku tidak keberatan kamu menjadi kakak iparku. Jadi tolong selamatkan kami sekali lagi. Nona Luo dengan panik berkata, Yunhai, tutup mulutmu dan jangan bicara omong kosong. Zhou sembari mengelus kepala Yunhai berkata, oke, untuk sekarang mari kita kembali dulu. Besok kita akan pergi ke pavilion Qianlong. Nona Luo bertanya, apa yang akan kita lakukan di Qianlong? Zhou menjawab, bersekutu. Lalu keesokan harinya, Xin kini memperlihatkan di sebuah gerbang yang dijaga beberapa orang. Di sana nampak Zhou dan rekannya datang menuju gerbang. Penjaga itu berteriak, berhenti. Apakah kalian berani masuk ke pavilion Qianlong? Zhou berkata, tolong beritahu Nona Luo dari Yunisang meminta untuk menemui pemilik keluarga ini. Penjaga itu berkata, ini pertama kalinya aku menemui orang gila. Bagaimana mungkin dia berbicara bahkan tidak menatap mata kita? Penjaga itu berkata, keluarga Luo, aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak melihat sesuatu yang harus membuat kalian masuk. Cepat kalian pergi dari sini. Zhou yang terlihat kesal itu berkata, melihat atau tidak itu adalah urusan tuanmu. Dua budak tidak pantas untuk menentukan sesuatu untuk tuannya. Zhou yang mulai tersinggung itu memancarkan auranya dan dia berkata, apakah ini cara 7 keluarga kekaisaran memperlakukan para tamunya? Ini benar-benar mengecewakan. Lalu datang seseorang wanita yang berteriak kepada mereka untuk berhenti. Para penjaga itu lalu bergegas untuk memberikan hormat. Penjaga itu melapor jika mereka datang ke sini untuk membuat masalah. Wanita itu berkata, aku mendengar apa yang kalian katakan tadi, kalian salah. Pengunjung adalah tamu, jangan bersikap kasar. Para penjaga berkata, baik Nona. Wanita itu dengan senyuman berkata, tuan, kita bertemu lagi. Zhou ternyata juga baru menyadari bahwa keluarga dari pavilion Qianlong ini adalah orang yang pertama dia temui dengan baik. Wanita itu berkata, gadis kecil Long Nui ini melakukan beberapa tugas di pavilion Qianlong. Bolehkah aku tahu siapa tuan dan urusan tuan datang ke sini? Zhou berkata, aku tidak bisa memberitahumu begitu banyak. Aku hanya pembantu rumah tangga keluarga Luo, Zhou Fan. Karena keluarga yang dilayani itu sedang jatuh, aku mendengar bahwa pavilion Qianlong adalah rumah harta karun pertama di kekaisaran Tianyu. Jadi aku menemani nona muda ini untuk menjual harta karun. Nona Long Nui berkata bahwa harta yang ingin tuan jual harus dilihat oleh gadis kecil ini dulu. Jadi silakan masuk.
Para penjaga yang melihat tingkah tuan mereka berkata, bocah itu tadi apakah teman Nona? Tidak mungkin, bagaimana mungkin Nona mempunyai teman sangat miskin seperti itu? Itu hanya kebetulan saja. Ketika mereka tidak memenuhi persyaratan dan kelayakan Nona, mereka akan diusir secara alami, itu pasti. Pada saat itu, kita harus memberi pelajaran kepada orang-orang itu, terutama bocah sombong itu. Kini Zuo dan rekannya tiba di sebuah ruangan. Di situ Nona Longlui berkata, aku tidak tahu harta apa yang dimiliki Tuan, dan aku akan memberikannya kepada adik perempuanku untuk menghargainya. Zuo berasumsi gadis kecil ini sepertinya tidak makan manusia, tapi dia sangat pintar. Satu-satunya hal yang penting adalah godaannya untuk memutuskan strategi negosiasi bisnis. Meskipun gadis ini kecil adalah seorang elit, dia terlalu empuk di hadapan kursi ini. Zuo kini mengambil sebuah gulungan dan memberikan kepada Nona Longlui. Nona Longlui cukup terkejut dengan tulisan dari gulungan itu. Laopang berbisik kepada Nona Luo tulisan yang dilukis Zuo Fan tadi malam. Lalu Nona Luo berbisik bagaimana Nona ini terlihat menjadi sangat serius. Sembari menggulung kembali, Nona Longlui berkata, Tuan Zuo Fan, berapa banyak yang ingin Tuan jual? Zuo berkata, Nona Long adalah seorang ahli, tolong buat penawaran. Nona Longlui berkata, bagaimana dengan 100.000 batu spiritual? Laopang dan Nona Luo langsung terkejut dengan nominal yang disebutkan oleh Nona Longlui. Tapi Zuo hanya mentertawakan nominal tersebut. Zuo berkata dengan tatapan serius, Nona Long, apakah kamu tidak salah? Aku tidak akan menjualnya dengan harga seperti itu. Kini Xin memperlihatkan kelas balik dari Zuo yang sebelumnya pernah bertanya kepada Nona Luo, apakah ada salah satu 7 keluarga kekaisaran lain di sini? Nona Luo menjawab, ya ada, Pavilion Qianlong, rumah harta karun pertama dalam 7 keluarga yang kaya dan kuat.